dari kelompok keempat akan menampilkan hasil wawancara kami tentang tantangan dan manfaat gadget dalam ibadah remaja Kristen dengan Amang Pendeta Ritonang di Gereja Metrologi GPDI Metrologi Medan. Selamat menyaksikan. Jadi tujuan kami ke sini Mang mewawancarai tentang hubungan teknologi sama iman Mang. Sebelumnya kami mau perkenalkan diri, nama saya Yusuf Panjaitan. Saya Elsa Simanjunta Abang. Saya Katan. Sebelumnya kami mau tahu nama Abang siapa? Pendeta Sudarsono Riton. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama Mang, menurut Amang apakah gadget lebih banyak membawa manfaat atau justru menjadi tantangan dalam ibadah? Sesuai dengan bagaimana orangnya. Bisa saja dia manfaat yang lebih baik, di satu sisi bisa membuat sesuatu yang lebih buruk, sesuai dengan orang yang menggunakannya. Jadi kesimpulan mengenai perkembangan penggunaan gadget di kalangan jemaat di gereja metrologi ini ialah di mana perkembangan penggunaan gadget di kalangan jemaat saat ini, khususnya saat beribadah, menunjukkan tren yang kompleks dan beragam. Di suatu sisi, gadget menawarkan kemudahan akses ke materi ibadah, catatan khotbah, dan Alkitab digital yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan jemaat. Namun, di sisi lain, penggunaan gadget yang tidak bijak mengganggu khususnya ibadah, mengurangi interaksi sosial, dan bahkan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kegiatan sakral ini. Terus bagaimana pandangan Amang terhadap jemaat yang menggunakan gadget? Misalnya mereka menggunakan gadget itu untuk membuka PND atau Alkitab saat ibadah. Ya boleh-boleh saja. Gadget itu kan bukan buku ini kan gitu kan. Cuma di gadget itu ada nyanyian-nyanyian, ada Alkitab ya. Tapi itu bukan ya. Kalau kita masuk gereja, kita bawalah CD atau kita bawalah Alkitab ya. Nah, seperti yang dikatakan sama Pendeta Ritonang, penggunaan gadget seperti handphone atau tablet untuk membaca Alkitab itu tidak salah. Karena tujuannya tetap sama, yaitu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun, jemaat harus perlu menjaga sikap hormat dan fokus selama ibadah. Gadget sebaiknya benar-benar dipergunakan untuk membaca Alkitab atau mencatat firman Tuhan, bukan untuk hal lainnya. Seperti yang tertulis di Alkitab, yaitu pada Matius 6 ayat 21, sebab di mana hartamu berada, maka di situ jugalah hatimu berada. Karena itu penggunaan gadget diperbolehkan asal dilakukan dengan sopan, tidak mengganggu orang lain, atau tetap menjaga dalam ibadah. Lalu ada kefusukan antara menggunakan Alkitab cetak sama yang digital. Sebenarnya sih sama-sama firman Tuhan ya. Di HP itu pun ada Alkitab begitu ya. Kitab yang kepercayaan itu pun ya sama dengan Alkitab itu. Cuma begini, kalau HP ini kan semua ada di dalam. Yang baik, yang tidak baik, yang jahat, yang tidak jahat gitu. Artinya HP itu kan hanya bisa menolong kita sewaktu-waktu. Sekarang ini kan banyak orang berkhotbah pun tidak lagi pakai Alkitab, hanya pakai HP, iPad dan lain sebagainya. Itu mereka bawa.
Itu yang mereka buka kayak gitu. Seharusnya kan harus Alkitab kita buka kan. Karena itulah kitab suci kita. HP itu nggak kita cuci itu. Itu ada semua di dalam itu. Dan bisa-bisa salah kita menekan bisa yang jahat keluar kan gitu ya. Kesimpulan antara Alkitab Alkitab cetak dengan digital dengan kekusyukannya itu sama. Termasuk kita menggunakan Alkitab digital dengan benar dan tidak membuka-buka hal-hal lain khusus dengan Alkitab digital tersebut ketika mendengar firman Tuhan. Jadi Amang, bagaimana biasanya Amang menyikapi jemaat yang terlalu sibuk dengan gadget saat ibadah? Terus terang saya nggak setuju. Saya tegur itu. Saya tegur itu kalau jemaat asik main-main seperti itu HP itu ya. Itu makanya saya katakan tadi ya, kalau boleh ya, selama kita beribadah itu dinonaktifkan gitu ya. Jangan itu yang dilihat ya. Ketika kita datang beribadah, kita harus hormat kepada Tuhan. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari menyikapi jemaat yang terlalu sibuk dengan gadget saat ibadah adalah memiliki dua sisi. Di satu sisi, gadget dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk membaca Alkitab digital, mencatat firman, atau membantu mengikuti liturgi. Namun di sisi lain, jika digunakan berlebihan atau tidak pada tempatnya, gadget justru membuat jemaat kehilangan fokus dalam beribadah. Sikap yang terlalu sibuk dengan gadget juga bisa menimbulkan kesan kurang hormat kepada Tuhan dan mengganggu suasana ibadah saat di dalam gereja. Oleh karena itu, jemaat perlu menggunakan gadget dengan bijak hanya untuk hal yang mendukung ibadah agar teknologi menjadi sarana berkat, bukan penghalang dalam persekutuan dengan Tuhan. Apa harapan Amang untuk generasi muda Kristen yang sudah dekat dengan gadget dalam kaitannya dengan kehidupan rohani? Kalau saat kita beribadah itu kan ada hadirat Tuhan di situ. Walaupun secara kasat mata kita tidak lihat, tetapi kita imani itu bahwa Tuhan itu saat kita beribadah ada Tuhan hadir di sana. Ya. Ini kita sebagai pemuda-pemudi, pakailah genset itu pada waktu-waktu yang dibutuhkan. Ya. Tapi jangan kita samaratakan waktu kita beribadah. Saya tidak anti dengan HP, ya. Saya senang bisa menolong, bisa membantu gitu. Teknologi itu ya bagus, itu teknologi. Sekarang ini kan banyak juga hamba-hamba Tuhan ya, saat dia berkhotbah ada bahan-bahan yang biasa buat di situ kan gitu kan. Sebenarnya untuk mempermudahnya itu, cuma itu tadi salah mempergunakan. Bisakah kita menguasai diri kita supaya memang betul-betul saat kita beribadah hanya fokus kepada Tuhan? Iya, pergunakanlah di mana perlunya apa itu. Ya, apa itu. Itu akan saya katakan tadi tergantung sama orangnya. Selektiflah. Ya. Pergunakanlah pada waktunya. Ada banyak situ pelajaran-pelajaran, baik Alkitab, baik pelajaran umum, ada banyak di situ. Ya. Tapi waktu kita beribadah ya, tolonglah fokus sama Tuhan. Ya. Jangan hanya main HP-HP sehingga konsentrasi kita beribadah hilang gitu. Pendeta Ari Taunang ini berharap bahwa pemuda Kristen seharusnya lebih mementingkan ibadah mereka ketika mereka di dalam gereja. Karena kebanyakan pemuda Kristen ini lebih memilih menggunakan HP dibandingkan mendengarkan pernyataan-pernyataan dari para pendeta. Nah, pendeta Ari Taunang ini juga berharap bahwa pemuda Kristen ini bisa berubah secepat mungkin dan mendekatkan diri mereka kembali kepada Tuhan. Baik, terima kasih Mang atas pemaparannya tentang hubungan teknologi dan imannya Mang.